Takwa adalah imtitsalu awamirillahi wa jatinabun nawahihi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan kata lain, ketakwaan adalah ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janjikan orang-orang yang memiliki ketakwaan, orang-orang yang memiliki ketundukan total kepada seluruh syariat-syariat Allah, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Inna lil muttaqina mafaza. Kemudian di dalam surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan-persoalan kehidupannya. Kemudian bila Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dalam seluruh persoalan kehidupannya, baik di dalam persoalan kehidupan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Kemudian Allah lanjutkan, "Wa may yattaqillah yukafir anhu syai'atihi wa yu'zim lahu ajra." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tutupi semua kesalahannya. Allah akan hapuskan semua dosa-dosanya, wa yu'zim lahu ajra. Dan Allah akan lipat gandakan pahala dari amal-amal solehnya. Allah akan lipat gandakan pahala-pahala amal baiknya, baik itu dari amal-amal yang bersifat ibadah, juga amal-amal yang merupakan perbuatan amal soleh dan kebaikan kepada sesama manusia. Dan baginda Nabi besar Muhammad SAW juga menjanjikan bahwa ketika suatu kaum memiliki ketakwaan, maka mereka akan dimuliakan. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai bimbingan dalam hidupnya. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya. Dan beliau katakan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat suatu kaum dengan kitab ini. Artinya adalah ketika suatu kaum menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai pembimbing dalam hidupnya, maka Allah akan tinggikan derajat mereka. Wa yad'u bihi akharin bihadzal kitab. Dan Allah Subhanahu wa taala akan hinakan derajat suatu kaum. Allah Subhanahu wa taala akan rendahkan derajat suatu kaum juga dengan kitab ini. Artinya ketika mereka melalaikan Al-Quran, ketika mereka meninggalkan Al-Quran untuk dijadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka, maka Allah akan jatuhkan derajat mereka, Allah akan hinakan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada rakyat suatu negeri. Di dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah katakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, sungguh Allah akan bukakan keberkahan bagi mereka, baik dari langit maupun dari bumi. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan sebuah kalimat yang mengandung peringatan, yang mengandung ancaman. "Walakin kadzabu," namun mereka mendustakan ayat-ayat kami, "fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Lalu kemudian kami siksa mereka, kami azab mereka dikarenakan mereka telah meninggalkan Al-Quran, dikarenakan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak mengindahkan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya seluruh persoalan kehidupan ini akan selesai ketika kita mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bahwa seluruh persoalan ini bisa diselesaikan ketika kita melakukan apa yang disebut dengan imtitsalu awamirillahi wa jatinabun nawahihi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan. Takwa adalah menjalankan isi Al-Quran secara kafah. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara utuh. Wala tatabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu sesungguhnya adalah musuh kalian yang nyata. Jadi ketika suatu kaum memilih-milih ayat, ketika suatu kaum kemudian hanya menjalankan ayat-ayat yang bersifat ibadah, tapi meninggalkan ayat-ayat yang muamalah,
maka sesungguhnya mereka telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka marilah kita tingkatkan ketakwaan kita di dalam menjalankan seluruh isi Al-Quran ini, karena ketakwaan itulah yang akan menjadikan kita selamat dalam kehidupan dunia akhirat. Ketakwaan itulah yang akan menjadikan kita mulia di dalam hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketakwaan itulah yang akan menjamin kesuksesan dan kebahagiaan suatu kaum baik dalam kehidupan dunia ini maupun di akhirat kelak.